Kisah kos-kosan dengan penghuni tak kasat mata. Namaku Siska, mahasiswa semester 5 yang baru pindah ke kos-kosan di daerah pinggiran kota. Awalnya aku ngerasa seneng banget karena kosan ini murah, kamarnya luas, dan lokasinya strategis. Tapi ada satu hal yang bikin aku penasaran. Kenapa kamar ini kosong terus? Pemilik kos bilang banyak yang nggak cocok dan pindah cepat. Tapi aku cuek aja, mikirnya mungkin mereka nggak betah karena suasananya agak sepi. Malam pertama, aku sibuk unpacking barang sampai tengah malam. Pas jam 12, aku baru sadar ada suara gemericik air dari kamar mandi. Kupikir keran air bocor, jadi aku masuk buat ngecek. Tapi pas aku buka pintu kamar mandi, airnya kering. Aku ngedumel sendiri sambil balik ke kamar. Tapi baru aja aku duduk di kasur, aku ngerasa ada yang aneh. Udara di kamar jadi dingin banget, padahal AC-nya mati. Tiba-tiba aku dengar suara langkah kaki pelan dari arah pintu kamar mandi. Jantungku langsung deg-degan, tapi aku masih berusaha mikir positif. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamku pelan. Tapi suara itu makin deket. Aku langsung nengok ke arah pintu kamar mandi. Nggak ada siapa-siapa, tapi pintunya tiba-tiba nutup pelan dengan sendirinya. Aku cuma bisa bengong sambil mikir. Serius nih, baru juga malam pertama. Aku berusaha tidur meskipun rasa takut makin besar. Tapi tengah malam aku kebangun karena suara gesekan di lantai. Aku lihat ke arah meja belajar. Kursinya bergerak sendiri. Bener-bener nggak ada angin atau apapun. Waktu itu aku cuma bisa ngumpet di balik selimut sambil baca doa. Besok paginya aku cerita ke ibu kos. Dia cuma senyum tipis sambil bilang, "Oh, itu penghuni lama. Mereka suka iseng, tapi nggak bakal ganggu kok kalau kamu nggak macem-macem." Serem juga kan? Tapi karena kontraknya udah bayar buat setahun, aku nggak punya pilihan lain. Aku cuma berusaha bertahan, walaupun tiap malam selalu ada suara-suara aneh. Kadang kursi bergeser sendiri, kadang aku ngelihat bayangan di cermin, dan kadang-kadang ada bau dupa yang tiba-tiba muncul. Sekarang udah 3 bulan aku tinggal di sini. Anehnya aku malah jadi terbiasa. Kadang aku sampai ngobrol sama penghuni lama itu. Misalnya, kalau kursi bergeser, aku bilang, udah nggak usil, aku lagi ngerjain tugas nih. Entah kenapa, setelah itu mereka berhenti. Kamar kos ini emang punya cerita serem, tapi selama aku nggak ganggu mereka, mereka juga nggak ganggu aku. Kalau kamu pernah ngalamin hal yang sama, ya mungkin kita cuma perlu saling menghormati. Namanya juga hidup berdampingan, meskipun beda alam. Suatu malam, aku lagi begadang ngerjain tugas yang harus dikumpulin besok pagi. Jam udah nunjukin pukul 2 dini hari, tapi mata masih kuat karena dikejar deadline. Suasana kamar hening banget, cuma ada suara ketikan keyboardku. Tiba-tiba, lampu kamar kedip-kedip sendiri. Awalnya aku cuek aja, mikirnya mungkin listrik lagi nggak stabil. Tapi makin lama, lampunya mati total. Aku langsung panik. Waduh, gimana nih? Tugas belum selesai. Aku pun buru-buru nyalain senter dari HP biar bisa nerusin. Pas aku lagi fokus ngetik, tiba-tiba aku ngerasa ada yang berdiri di belakangku. Awalnya aku kira cuma sugesti. Tapi, bayangan itu muncul di layar laptopku. Aku ngeliat jelas ada sosok tinggi berambut panjang dengan baju putih lusuh berdiri di belakangku. Jantungku kayak mau copot. Aku nggak berani nengok, cuma bisa ngumpulin keberanian buat ngomong. Maaf ya, aku lagi sibuk. Kalau mau ganggu, besok aja oke? Anehnya, bayangan itu perlahan-lahan hilang. Aku nggak tahu itu karena aku berhasil negosiasi atau dia bosan nunggu aku ketakutan. Yang jelas, aku langsung tutup laptop, ambil selimut dan pura-pura tidur. Besok paginya, ibu kos nanya, "Kamu nggak apa-apa, Siska? Semalam ada suara dari kamarmu, kayak orang ngobrol sendiri." Aku cuma nyengir kaku. "Iya, Bu. Mungkin saya terlalu capek, jadi ngigau." Dari situ aku mulai paham satu hal. Penghuni gaib di kamar ini kayaknya cuma pengen perhatian. Jadi setiap malam sebelum tidur, aku biasain buat ngomong, "Selamat malam ya. Jangan ganggu aku capek banget." Dan benar aja, sejak aku rutin ngasih salam, gangguan itu makin berkurang. Kadang masih ada suara aneh atau bau dupa yang muncul, tapi nggak separah dulu. Aku juga mulai merasa dekat sama mereka. Yang paling lucu, suatu malam aku lupa matiin lilin aromaterapi di meja belajar. Paginya lilin itu udah mati. Dan aku yakin banget aku nggak matiin sendiri. Mungkin penghuni lama itu sadar aku ketiduran dan takut kosan kebakar, jadi mereka bantuin. Sekarang aku sering cerita pengalaman ini ke teman-temanku, dan mereka cuma geleng-geleng nggak percaya. Buatku, hidup di kamar ini ngajarin banyak hal. Kadang, yang nggak kasat mata juga bisa lebih peduli daripada manusia. Tapi, satu hal yang bikin aku tetap waspada. Waktu aku pindahan akhir semester, ibu kos cuma bilang santai, "Mereka suka sama kamu, Siska. Kalau ada apa-apa,
mereka bakal ngikutin kamu. Aku cuma bisa senyum kaku sambil jawab dalam hati. Jangan Bu, saya udah cukup kok pengalaman seramnya. Setelah aku pindah dari kos itu, aku merasa hidupku bakal kembali normal ternyata. Nggak semudah itu. Di tempat kosanku yang baru, awalnya semuanya baik-baik aja. Kamarnya lebih terang, nggak ada bau dupa, dan suasana lebih ramai karena banyak penghuni lain. Aku pikir, akhirnya bebas dari pengalaman seram. Tapi, malam pertama, aku lagi tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun karena merasa ada yang duduk di kasurku. Aku buka mata pelan-pelan, dan di pojok kasur, aku lihat ada lekukan seperti seseorang lagi duduk di situ. Tapi nggak ada siapa-siapa. Rasanya kayak deja vu banget, mirip kejadian waktu aku di kos lama. Aku berusaha tenang, bilang dalam hati, "Oke, mungkin cuma kebetulan. Mungkin ini cuma pikiran aneh karena aku capek." Tapi kejadian itu terus terulang setiap malam. Kadang kursi belajar geser sendiri atau pintu lemari kebuka pelan. Puncaknya, malam Jumat, aku lagi nonton film horor sendirian di kamar. Suasana kamar cukup santai sampai aku dengar suara pelan, "Siska!" Aku langsung kaget. Suara itu jelas banget. Bukannya panik, aku malah ngomong, "Waduh, serius ngikut ke sini? Ini kos baru loh. Please, kasih aku waktu adaptasi." Anehnya suara itu hilang. Aku nggak tahu ini kebetulan atau mereka ngerti aku. Tapi yang jelas, malam itu aku nggak bisa tidur nyenyak. Besok paginya aku cerita ke ibu kos baru. Aku takut dia bakal mikir aku aneh. Tapi ternyata dia cuma ketawa kecil. "Oh, Mbak Siska, mungkin mereka kangen sama kamu. Biasanya kalau mereka udah nyaman, suka ngikutin kemanapun. Tapi nggak usah khawatir. Selama kamu nggak ganggu mereka, mereka juga nggak bakal ganggu." Sejak itu aku sadar. Mungkin benar, kata ibu kos lamaku. Mereka suka sama aku. Jadi aku mulai membiasakan ritual kecil sebelum tidur di tempat kos baru. Aku selalu bilang, "Oke, malam ini jangan ganggu ya. Kalau butuh sesuatu, kasih tanda pelan-pelan aja." Anehnya, gangguan itu makin jarang. Tapi kadang aku merasa mereka masih ada. Suatu malam, waktu aku lagi kesepian dan nangis karena tugas yang menumpuk, aku ngerasa ada hembusan angin pelan yang aneh di pipiku. Seperti ada yang mencoba menenangkan. Mungkin mereka bukan hanya penghuni tak kasat mata, tapi teman-teman dari dunia lain yang selalu ada, meskipun gak aku lihat. Sekarang, aku cuma berharap kalau mereka akhirnya pulang ke tempat asalnya, dan aku bisa hidup normal. Tapi kalau enggak, ya sudahlah. Aku udah terbiasa hidup bareng-bareng dengan mereka. Toh, sampai sekarang aku masih hidup sehat dan selamat kan? Seiring waktu, aku mulai menerima bahwa mereka mungkin akan selalu jadi bagian dari hidupku. Anehnya, lama-lama aku merasa mereka seperti pelindung yang diam-diam menjaga. Contohnya, suatu malam aku hampir ketiduran sambil ngerjain tugas di laptop. Tiba-tiba, layar laptop mati sendiri. Awalnya aku panik, takut data tugasnya hilang. Tapi saat aku periksa, ternyata baterainya udah tinggal 1%. Kalau aku nggak sadar, mungkin laptopku bakal mati total dan tugasnya nggak kesimpan. Aku cuma bisa nyengir sambil ngomong, "Makasih ya, siapapun yang bantu tadi." Setelah itu, udara kamar jadi hangat, kayak ada respons dari mereka. Tapi nggak semua kejadian itu manis. Ada satu malam yang bikin bulu kuduku berdiri. Waktu itu aku lagi mandi, keran air tiba-tiba mati sendiri. Aku keluar kamar mandi dengan rambut masih basah, dan pas aku lihat ke arah cermin, ada tulisan kabur di kaca yang berembun. "Jangan lupa malam ini." Aku langsung merinding. Malam ini? Apa maksudnya? Tapi aku nggak berani mikir terlalu jauh. Aku cuma berusaha tenang dan anggap itu peringatan biasa. Malamnya, aku udah siap tidur. Tiba-tiba lampu kamarku mati. Udara berubah dingin, dan aku mulai dengar suara langkah kaki pelan-pelan mendekat ke arah kasurku. Aku coba baca doa dalam hati sambil menggenggam selimut erat-erat. Lalu, suara itu berhenti tepat di samping kasurku. Aku merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada sosok yang duduk di ujung kasur. Tapi aku nggak berani buka mata. Aku cuma bilang pelan, "Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, tolong jangan ganggu aku. Aku cuma mau tidur." Setelah beberapa saat, udara dingin itu hilang, dan aku akhirnya bisa tidur walaupun masih was-was. Keesokan paginya, aku baru tahu dari teman kosku bahwa tadi malam, seorang penghuni kos hampir kecelakaan di jalan. Tapi anehnya, ada yang menarik motornya ke samping, sehingga dia selamat dari tabrakan. Aku nggak tahu apakah ini kebetulan atau ada hubungannya dengan peringatan tadi malam. Yang jelas, aku mulai menyadari kalau keberadaan mereka bukan cuma buat nakut-nakutin. Kadang mereka kayak pengingat, kadang juga kayak pelindung. Meskipun aku nggak sepenuhnya nyaman, aku belajar untuk menghargai mereka seperti mereka menghargai keberadaanku. Sekarang,
Kalau aku pindah kos lagi, aku cuma bisa berharap mereka akhirnya istirahat dan gak ngikutin. Tapi kalaupun mereka masih setia, ya aku anggap aja mereka bagian dari keluargaku. Keluarga yang gak kasat mata, tapi selalu ada di saat-saat tertentu.